Oke, sore guys. Balik lagi bersama gua Hansen di YouTube channel Hansen Setiawan. Pada hari ini gua akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang salah satu skill favorit gua pada saat gua riding naik motor. Mau tahu apaan? Yaitu wheelie. Bercanda, bukan wheelie. Jadi trik yang menurut gue ya, ini salah satu trik yang sangat berguna, tapi jarang orang yang tahu. Dalam arti kata gini, ini trik yang kepake banget pada saat lu riding dalam kota, touring maupun lu buat sentul segala macam. Ini trik yang kepake sekali gitu loh. Tapi nggak banyak orang tahu. Nah, kira-kira apaan sih? Kali ini gue bakal bahas tentang orang bilangnya clutchless shifting ya. Jadi kalau diartikan secara harafiah, clutchless shifting itu berarti kita shifting itu kan penggantian gigi ya. Jadi kita melakukan pergantian gigi tanpa menggunakan clutch, tanpa menggunakan kopling. Nah, penasaran kan? Jadi rasanya tuh motor lu ntar kalau misalkan pada saat udah pada bisa ya, ini motor lo orang bakal berasa kayak motor matic, jadi nggak perlu pencet kopling segala macam. Jadi kopling ini nih nggak kepake lagi nih. Kopling ini udah nggak kepake lagi. Yang bakal lu pakai cuman ini, naik turun gigi doang. Jadi tanpa pakai kopling. Itu bakal kepake banget. Sebenarnya clutchless shifting itu seperti apa sih? Merusak motor apa enggak sih? Aman nggak sih buat kopling kalian ini loh? Nah, sebenarnya clutchless shifting itu pada saat kalian akselerasi itu gigi atau gear kalian itu kan menggigit sama main gear kalian ya, gigi utamanya yang muterin dari mesin. Nah, pada saat akselerasi mereka tuh gigit kenceng. Nah, pada saat ada kalian mau tutup gas, pada saat kalian akselerasi terus kalian tutup gas, itu ada jeda di mana pada saat mereka gigit mereka geser dan agak loose atau bisa dibilang loose. Nah, kita manfaatkan momen di mana saat mereka pada loose untuk mengganti gigi. Nah, jadi kalau misalkan kalian tahu kopling itu gunanya untuk apa? Kopling itu kan untuk disengage, apalah bahasanya, untuk melepaskan gigitan ini gitu loh. Kalau misalkan kopling kalian. Nah, kalau misalkan kopling kalian dipencet, itu dia akan melepaskan gigitan. Jadi kalian akan bisa pindah ke gigi berikutnya. Nah, yang kita gunakan pada saat ini adalah kita gunakan timing di saat dia akselerasi nih ya, dia menggigit, lalu kita tutup, dia akan melepas. Nah, pada saat melepas itu kita gunakan timing yang sepersekian detik untuk langsung kita ganti ke gigi berikutnya. Nah, menarik kan? Awalnya gue juga pertama kali coba itu, loh ini apaan sih? Mungkin nggak sih? Kayaknya bakal ngerusak gearbox gua gitu ya kan? Tapi sebenarnya enggak gitu. Gue cari tahu lebih lanjut di kalau bahasa kerennya research di Mbah Google, itu ternyata banyak orang-orang di luar sana yang pakai sistem clutchless shifting ini gitu loh. Jadi menurut gue sih ini nggak merusak gear selama dilakukan dengan proper, ya kan? Nah, itu tadi untuk upshift. Terus lu tanya gue, gimana kalau buat downshift? Bisa apa enggak? Bisa banget. Tapi ada triknya juga. Nah, merusak nggak? Enggak, karena sistemnya sama juga. Kalau misalnya tadi pada saat akselerasi dia gigit kan, pada saat kita buka gas, akselerasi dia menggigit, pada saat kita tutup, dia akan melepas. Nah, kita manfaatin momen itu. Nah, pada saat kita untuk turunin gigi itu kebalikannya. Pada saat turunin gigi, kita ini kan dia menggigit pada saat akselerasi. Nah, pada saat deselerasi pun juga sebenarnya gearnya menggigit. Nah, kita manfaatin pada saat deselerasi, kita buka gasnya dikit supaya dia gigitannya itu agak melonggar. Ini pada saat kita ngomong deselerasi ya, melonggar, kita blip lah. Kalau orang bilang blip gitu, kita buka gasnya sedikit, dia akan ngebuka, jadi dia akan ada rongga. Nah, di saat itulah kita downshift. Nah, kalau teorinya agak sulit ya, nanti gue akan bikinin contoh buat kalian pada saat gue riding, gimana sih timingnya pada saat kita upshift,
tanpa menggunakan clutch, sama kita downshift tanpa menggunakan clutch. Nah, mumpung gue masih di sini, gue akan bahas kegunaannya apa aja sih sebenarnya. Pertama, kalau misalnya kita menggunakan clutchless shifting seperti ini, itu kita nggak perlu pencet kopling. Nah, ini ngebantu banget buat kalian yang kalau misalkan punya koplingnya keras, ya kan, effort untuk pencet koplingnya itu aja udah butuh, orang bilang tuh pegel banget gitu kan. Nah, yang kedua juga kalian bisa menghemat waktu untuk akselerasi. Kenapa? Karena kalau menurut gua dan yang gua research di dunia maya, akselerasi pasti akan bertambah lebih cepat karena waktu yang diperlukan untuk penggantian gigi upshift menggunakan kopling dibandingkan dengan clutchless itu jauh lebih cepat sistem clutchless. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian nih ya lagi ngedrag gitu kan sama temen, coba tes motor yang biasanya gitu kan, kalau kalian udah nguasain trik ini, pada saat mereka ganti gigi ke atas, misalnya gigi 1, gigi 2, gigi 3, mereka masih gigi 1 tarik kopling, congkel ke atas ya kan gearnya. Nah, kalian udah nggak perlu itu lagi, kalian tinggal buka gas, tutup, terus naikin gigi tanpa perlu kopling. Itu menghemat banyak, jadi akselerasi pasti jauh lebih cepat. Nah, terus kalau misalkan kalian pakai untuk disentul atau sirkuit gitu kan, kalian suka sirkuit segala macam, akselerasi timing itu sangat penting. Nah, clutchless shifting ini kepake pada saat kalian buat engine brake. Bayangkan, kalau misalkan kalian nyentul, kalian pindah gigi atau turun gigi masih pakai kopling. Pada saat kalian kecepatan tinggi, kalian tahan kopling, motor itu pasti nyelonong. Itu bahaya. Itu satu poin yang orang suka salah gitu kan. Wah, kalau misalnya gue mau ngerem nih, gue tahan kopling gue ngerem. Wah, itu bahaya banget gitu kan. Karena pada saat kopling kalian tahan, motor itu nggak ada traksi atau hubungan dengan mesin gitu loh. Mesin kalian berputar kan, terus kalian tahan koplingnya, ya udah motor nyelonong aja gitu tanpa ada beban dari mesinnya. Itu atau orang bilangnya engine braking. Oke, biar nggak makan waktu banyak, kita langsung aja ke prakteknya. Oke guys, sekarang gue udah siap untuk peragain ke lu orang gimana sih caranya ngelakuin upshift sama downshift tanpa perlu pakai yang namanya kopling. Nah, kali ini gua pakai motor Kawasaki R6. Ini motor sebenarnya punya adik gua, jadi ya sekalian gua panasin jalan-jalan ya kan. Ya sekalian gua peragain ke lo orang gimana caranya pakai sistem clutchless shifting. Jangan terlalu maniak, bro. Nah, ini motor pertama gue yang gue pakai buat wheelie staggered. Oh iya, sama ini juga nanti gue pasangin kamera di sini, jadi nanti lo orang nggak bakal kasih lihat pergerakan tangan gas gue sama gue punya gigi. Jadi ntar lo orang lihat ya gimana caranya, timingnya. Ntar lo orang perhatiin timingnya. Nah, udah, ini juga udah mulai gelap, jadi kita langsung aja. Nah, lihat ya, ini gigi 1 nih. Coba kalian, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah, ini gigi 3. Sekarang kita di gigi 3. Gigi 3. RPM-nya kira-kira kalian juga shiftingnya jangan di terlalu cepat, terlalu lama juga. Ini RPM-nya kira-kira udah enak, kaki kalian udah siapin. Kalian lihat ya. Lihat. Kopling. See? Smooth, bener-bener smooth, jadi nggak ngerusak mesin kalau kalian lakuin timingnya pas. Nah, ini gue akan cobain buat downshift ya. Downshift nih, downshift, blip, blip, downshift. Kita masuk jauh cepat. Kalian perhatiin aja posisi tangan gua sama posisi kaki pada saat upshift sama downshift. Timing, ini tuh semua tentang timing sama kebiasaan dan see, very easy. Nah, ada triknya.
pada saat kalian mau upshift, kaki kalian itu kalau bisa udah di persneling giginya, jadi kayak memberikan tekanan. Jadi pada saat ini tutup gigi, otomatis tekanan yang ada di kaki itu tuh bakal meringan. Kalau nggak percaya, ntar coba aja kalian. Gigi satu nggak pakai kopling, ya kan? Gigi dua, tiga, empat, lima, enam. Simple. Downshift ya, downshift ya, downshift. Ya kan? Perhatiin kaki gua sama tangan. Smooth, very smooth. Kalau kalian udah dapet timingnya. Nggak perlu lagi kalian udah kopling IR ya, nggak terlalu berat sih, cuman ya buat apa kalau kalian udah bisa menguasain seperti ini tuh. Ini smooth, bener-bener smooth sih, nggak ada beban, maksudnya nggak ada krek kayak mesin mau rusak, nggak ada, semuanya smooth. Ini juga kepake buat kalian kalau misalkan hot braking terus kalian mau downshift cepet, e-braking ya, engine braking itu sih, engine braking, daripada kalian tahan kopling. Nah, itu bahaya. Kalian ada jeda di mana pada saat kalian tuh tahan kopling itu ada jedanya, itu bahaya. Coba sekali lagi, kita muter sekali lagi ya. Jadi ya itu sedikit contoh yang bisa gue kasih lihat. Sebenarnya tekniknya seperti itu aja, tinggal gimana kalian nguasain timingnya, sama kalian udah di luar apa namanya, jadi kalian nggak usah mikir lagi gitu, di luar pemikiran gitu, jadi hafal auto gitu, jadi nggak usah sampai dipikirin, oh iya mau ganti gigi nih, gue punya tangan harus gimana ya. Nah enggak, auto aja, simple aja tuh. Kalau kalian udah sering-sering pakai ini, kebiasaan kopling kalian udah nggak kepake, kecuali buat Willy. Ya sudah, paling sekian aja video tutorial pas gua riding ya. Semoga ini bermanfaat. Nah, oke, gimana? Kalian udah lihat kan caranya gimana cluster shifting ini dipakai, ya kan? Sebenarnya sistem ini dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang juga ya gampang. Yang kalian perluin itu adalah practice. Kalian sering-sering cari timing yang pas, sama kalian bisa dibilang tuh menggunakan muscle memory. Jadi kalian hafal gitu loh. Tadi kan kalau lihat di video kan, pada saat kita buka gas, terus kita mau naikin gigi, apa yang dilakukan? Kita tutup gasnya sedikit, cepet gitu, bukan dikit ya, cepet gitu. Pada saat kita tutup, kita harus sudah siap, ready untuk naikin gigi. Jadi tep naikin gigi, barengan ya. Nah itu naikin gigi. Sama juga kalau untuk turunin gigi. Tadi gimana? Pada saat kita buka gas, blip, kita buka gas, plep. Pada saat kita buka gas begini, kita turunin gigi. Nah seperti itu. Nah yang bikin jadi tantangan juga, setiap motor itu karakternya beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian udah nguasain nih ya di motor kalian, kayak gue udah nguasain di motor ini, sama motor gue beberapa sama yang lain itu udah gue kuasain, jadi gue udah hafal timingnya.
gitu kalian akan coba motor baru atau motor kalian, teman kalian lah, kalian coba, itu pasti beda lagi rasanya karena setiap motor mereka punya karakter masing-masing. Ya sudah, sekian dulu video dari gua. Semoga tips ini berguna buat kalian semua supaya kalian semua semakin enjoy untuk riding. Gua Hantu Setiawan, sign off. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semua saran dan kritik kalian itu welcome, itu untuk membangun channel ini. Ya sudah, gua sign off. Goodbye.